Salam Suksma Anggi Dharma. Guru Ratu kembali memberikan suatu wejangan kepada para sinar, khususnya sebagai abdi yang punya tugas untuk membantu menyebarkan ajaran spiritual Suksma Anggi Dharma, yaitu ajaran berserah diri yang mengajarkan seluruh umat agar bisa meningkatkan sujud baktinya ke hadapan Tuhan, yang mana ada sujud bakti atau salah satu sujud bakti yang manusia tidak tahu, tidak mengerti, tidak sadari, yaitu untuk sujud bakti ke dalam dulu. Kalau masalah sujud bakti keluar kan sudah manusia lakukan, ya sujud bakti atau sembahyang sehari-hari, hari tertentu itu kan sudah umum. Tapi ada sujud bakti atau sembahyang ke dalam yang belum selama ini umat laksanakan. Itulah tugas kalian, utamanya adalah menyebarkan ajaran ini untuk mengenalkan ajaran kita ini adalah, ini ajaran bukan ajaran ratu, ini ajaran Tuhan. Cuma ratu dipakai alat, dan kalian para sinar ratu mintain tolong, ratu utus untuk membantu menyebarkan ajaran kebenaran tersebut. Perlu para sinar ketahui, dasar ajaran kita ini adalah berdasarkan itu ajaran kebenaran Tuhan, yang mana kebenaran Tuhan sudah session pertama kan sudah Guru Ratu sampaikan kebenaran Tuhan seperti apa, bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta alam beserta isinya. Tuhan itu Maha Tunggal, cuma sebutannya banyak. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Suci, Maha Besar, Maha Sakti, dan semuanya. Tuhan itu bersifat wiyapi, wiyapake. Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan juga ada dalam jiwa kita. Selama ini manusia untuk urusan ke Tuhan kan sudah ada namanya tatanan petunjuk yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu adanya suatu agama maupun kitab-kitab suci, maupun kita sudah memiliki tempat ibadah, tempat suci. Di sana kita kumpul untuk kita ngayat, untuk kita berdoa, untuk kita ngatulang suksma, berdoa memohon ya di sana agar kita mungkin selamat, rahayu, dan semuanya. Tentunya itu belum cukup, belum sempurna. Makanya Guru Ratu disuruh hadir oleh Tuhan, diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitahu, mengingatkan bahwa ada suatu sembahyang atau bakti atau matur bakti yang manusia harus jalankan, karena untuk kedepannya ujian hidup manusia akan semakin berat manakala kita tidak dibentengi oleh atau dibekali suatu iman yang kuat. Iman yang kuat ini, iman yang kuat maksudnya adalah pengetahuan. Kalau kita sudah mempunyai suatu dasar bekal iman dengan dasar yaitu suatu pengetahuan yang bagus, yang benar, yang sempurna, kan kita akan mampu melewati atau menghadapi segala cobaan hidup yang mungkin kedepannya akan semakin berat. Cobaan itu semakin berat terasa karena iman manusia yang lemah. Karena Tuhan tidak mungkin menguji umatnya, ciptaannya di luar batas kemampuan manusia ciptaannya, karena kita yang lemah, karena kita selama ini sudah terlalu banyak lalai, terlalu banyak sibuk dengan berhias simbol lahiriah saja. Semua mekebek ngitungang pangkengken pangenah di mata orang, pangrageng nah kengken, gimana biar kelihatan di mata orang kita ini wah do kan, cuma simbol lahiriah saja manusia yang sibuk untuk berhias ya, tapi lupa untuk kita belajar mengasah rohani. Karena kalau kita sudah belajar mengasah rohani, di situ kita akan banyak mendapat hal-hal yang manusia selama ini secara lahiriah mungkin dapat di buku, di sastra, atau gurunya yang memang belajar dari sastra. Banyak kita tidak tahu, terutama kan ketenangan batin dan jiwa itu. Kalau orang gurunya mengatakan kamu pasti tenang, di depan gurunya mungkin inggih yang tenang, tapi bisa bohong kita. Tapi kalau kita belajar berserah diri bahwa Tuhan alam jiwa kita ini, kalau kita banyak eling ke dalam dulu, ketenangan itu pasti kita dapatkan, kejujuran dan keyakinan itu pasti benar-benar kita dapatkan. Dari kata sembahyang, selama ini pengertian sembahyang mungkin dari kecil semua dah tahu. Sembahyang itu adalah bagaimana kita laku kita untuk urusan kita, keyakinan kita pada Sang Maha Pencipta. Kita di situ adalah untuk berdoa ya, mengucapkan terima kasih dan mohon ya pengampunan juga. Artinya di sana kita untuk berdoa memohon yang baik, yang rahayu. Sembahyang kan sudah Guru Ratu tadi sampaikan lah, bentuk daripada kita puja-puji kepada beliau, untuk kita berdoa mohon pada beliau, termasuk mohon pengampunan. Kata sembahyang, cakupan tangan di atas inilah bukan simbol maaf
agama Hindu seperti Guru Ratu sekarang agama Hindu, bukan. Ini adalah menjunjung menempatkan Tuhan di segala-galanya. Jadi tangan di atas ini adalah bukan simbol agama Hindu. Ini adalah simbol kebenaran Tuhan. Simbol menempatkan bahwa Tuhan itu di atas segalanya. Kita anggap ini kan kita manusia. Karena kita manusia kan kita harus ada di atas di sini. Ini adalah simbol kita menjunjung menempatkan Tuhan, bahwa Tuhan dan manifestasi suci beliau yang lainnya adalah di atas kita. Kita harus sujud, kita harus menjunjung beliau karena beliau adalah junjungan kita. Sembahyang, dari kata sembahyang itu sembahyang, kalau artinya sembahyang itu ya beliau yang maha suci, iya itu ada. Tapi ada kata mendasar yang selama ini kurang tahu. Sembahyang, sembahyang berarti kita selama ini sudah selalu dipanggil sembahyang, sembah saya yang ada di dalam dulu. Jadi selama ini pengertian sembahyang kan sudah ada dalam buku agama. Artinya kita adalah berdoa, memohon sesuatu pada Tuhan, ngatur langsung semua kan begitu kan. Tapi kalau bahasa spiritualnya yang guru sampaikan sekarang, kita disuruh sembahyang ke dalam dulu. Sembahyang, yang tuh yang ada dalam jiwa kita dulu sebelum kita sembahyang menyembah yang beliau tuh yang ada di luar sana, yang kita mungkin wujudkan dengan kita membentuk tempat suci, tempat ya pelinggih agama Hindu, ya masjid, gereja, kuil, tugu dan segalanya. Jadi dari kata sembahyang itu harus dipahami. Berarti kita disuruh sembahyang lu ke dalam, baru sembahyang keluar. Itu pengertian sembahyang. Oke, para sinar, agar para sinar semakin yakin sebelum kita sembahyang keluar, sembahyang lu ke dalam, agar kemanapun kita direstui. Dengan kita berdoa mohon izin ke dalam itu, mohon izin setiap digerakkan apapun, kita mohon restu, kita matur suksma, kita berserah diri, dan juga sudah kita bakti juga pada beliau sebelum kita bakti keluar maupun dalam melaksanakan kegiatan apapun, biar rahayu, biar kita selalu dilindungi dan dapat tercapai sesuai karma kita. Itu aja pesan dari Guru Ratu dulu, nanti dilanjut lagi.